Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjadikan kisah ini sebagai pelajaran dan menanamkan kecintaan kita kepada para pewaris ilmu. Hari ini, kita akan menjelajahi masa kecil seorang ulama besar yang sangat jarang dibicarakan. Namanya Al-Laits bin Sa'ad. Ia bukan berasal dari Makkah atau Madinah. Ia lahir di Mesir pada tahun 94 Hijriah. Sebuah negeri yang kala itu belum banyak dikenal sebagai pusat ilmu Islam. Tapi justru dari tanah itulah lahir seorang alim yang kelak akan dijadikan rujukan para ulama besar setelahnya, bahkan oleh Imam Syafi'i sendiri. Al-Laits kecil tumbuh dalam keluarga sederhana keturunan Persia. Ayahnya wafat saat ia masih sangat kecil. Ia dibesarkan oleh ibunya, seorang perempuan salehah yang sangat bijaksana. Meski hidup dalam keterbatasan harta, mereka hidup dalam kekayaan akhlak dan semangat menuntut ilmu. Ibunya adalah sosok penting dalam kehidupan Al-Laits. Ia tidak menyekolahkan anaknya ke tempat yang megah, tapi ia membekali anaknya dengan 3 hal: rasa takut kepada Allah, adab dalam menuntut ilmu, dan kedisiplinan waktu. Suatu hari, sang ibu berkata, "Wahai anakku, jika engkau harus kelaparan demi ilmu, maka lapar itu lebih mulia daripada kenyang yang membuatmu lalai." Kata-kata itu tidak pernah dilupakan oleh Al-Laits seumur hidupnya. Di usia sangat muda, ia sudah mulai menghadiri halakah-halakah kecil di kampungnya. Ia dikenal sebagai anak yang sangat pendiam, bukan karena malu, tetapi karena ia lebih suka mendengarkan. Ia mencatat dalam hati, ia memperhatikan dengan tajam, dan ia menyerap semua pelajaran layaknya tanah yang subur menyerap air hujan. Ia mulai menghafal Al-Quran sejak usia 7 tahun. Tak hanya itu, ia juga mulai membaca hadits, belajar bahasa Arab secara mendalam, dan menulis dengan pena dan tinta. Meski rumahnya kecil, tapi jiwanya luas. Ia punya semangat yang besar untuk belajar ke berbagai tempat. Ketika usianya menginjak remaja, Al-Laits mulai melakukan perjalanan ilmu. Ia pergi ke Makkah, Madinah, Yaman, Kufah, dan Basrah. Ia mendatangi ulama-ulama besar dari kalangan tabi'in. Setiap kota yang ia kunjungi, ia menyerap ilmu dan mencatat pelajaran. Ia tidak hanya menghafal, tapi memahami. Ia tidak hanya belajar, tapi juga menjaga adab dan sikap rendah hati. Salah satu kelebihan Al-Laits adalah pemahaman mendalamnya terhadap realitas masyarakat. Ia bukan hanya faqih dalam hukum, tapi juga tajam dalam membaca kondisi sosial. Saat banyak ulama sibuk dalam perdebatan, Al-Laits justru memberikan solusi hukum yang mendamaikan. Itulah sebabnya fatwa-fatwanya disukai rakyat jelata maupun para penguasa. Namun, kehidupan masa kecil Al-Laits bukan tanpa cobaan. Ia pernah jatuh sakit parah dalam perjalanan menuju Yaman. Selama 2 bulan, ia tidak bisa menulis, membaca, atau belajar. Tapi justru di masa itu, ia merenung dan menguatkan hatinya. Ia berkata, "Jika Allah mencabut ilmu dari tangan dan lisanku, maka aku akan menanamnya dalam hati." Dari situlah ia mulai memperbanyak zikir, memperdalam niat, dan menjadikan ilmu sebagai jalan ibadah, bukan hanya prestis atau ketenaran. Seiring bertambahnya usia, namanya mulai dikenal luas. Namun, Al-Laits selalu menolak kedudukan yang tinggi. Ia pernah ditawari menjadi qadhi, hakim, oleh khalifah, tapi ia menolak dengan alasan takut kehilangan keikhlasan. Baginya, ilmu bukan untuk dipamerkan. Ilmu adalah amanah yang harus dijaga dengan adab dan tanggung jawab. Satu hal yang paling menarik dari kisah masa kecil dan remaja Al-Laits adalah ia tidak pernah merasa cukup dengan satu guru. Ia belajar dari lebih dari 500 ulama. Ia mencatat ribuan hadits dan pendapat. Namun, ia tetap rendah hati dan tidak pernah mengaku paling tahu. Ia berkata,
tidak akan sampai seseorang kepada hakikat ilmu sampai ia tahu bahwa dirinya masih jahil. Betapa agungnya pelajaran dari masa kecil dan remaja seorang imam yang kini jarang dibahas. Kisahnya adalah bukti bahwa ilmu tidak memandang asal-usul, bahwa ulama besar bisa lahir dari rumah kecil, bahwa keikhlasan, doa seorang ibu, dan semangat belajar bisa membentuk seseorang yang dikenang berabad-abad kemudian. Dan itulah Al-Laits bin Sa'ad, imam besar dari Mesir yang menjadi guru tak langsung dari para imam mazhab. Cahaya kecil yang menerangi zaman gelap. Langkah lembut dari anak yatim yang mencintai ilmu dan akhirnya menjadi pemimpin dalam ilmu. Semoga kita bisa mengambil ibrah dan semoga generasi baru akan tumbuh dengan semangat seperti Al-Laits kecil yang mengubah dunia dengan ilmu, adab, dan cinta kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.